nggak berkenan tapi harus pasti terus. Dan ternyata setegar itu nangis juga ya. Sedih. Iya. Enggak, saya juga sebenarnya mau nangis tadi. Nangis sama malu sama Yus. Oke, jadi Bapak Ibu, termasuk diantaranya mungkin loh ya, sekarang juga tahu persis. Di seksi pendidikan madrasah mungkin saja akan ada penyegaran di semua seksi, karena seksi pendidikan madrasah satu-satunya seksi yang sudah sekian tahun tidak pernah dirombak. Iya. Jadi bahkan Pak Karyanto, Pak Arman, Bu Jus itu termasuk nambah boleh, kurang nggak boleh. Kalau Pak Haji Nasir, kecuali saya pensiun. Jadi kalau Pak Haji sudah pensiun, maka kita semua harus bersiap. Maka menjadi penting bagi kami di akhir periode Pak Haji Nasir untuk kemudian menyelesaikan semuanya di akhir itu sebelum Januari. Kami punya target adalah menyelesaikan seluruh laporan menjadi tanggungan kami sebagai kinerja tahun ini sebelum Januari, karena kita tidak tahu, mungkin Januari pengelola dana bos mungkin saja bukan Pak Karyanto, tapi masih mungkin juga Pak Karyanto, mungkin saja bahaya karena bagusnya mi Bapak mungkin tidak boleh di antara kita ada dusta, ada surat permohonan yang sudah ditandatangani gitu kan. Apakah kemudian disetujui atau tidak menjadi kebijakan kantor. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga dinamikanya kan berkembang. Apa yang terbaru dari Juknis tidak terlalu banyak berubah Bapak Ibu. Hanya tambahan kegiatan yang baru adalah TKA. TKA perlu payung hukum. Makanya Juknis membolehkan apa dan tidak membolehkan apa berkaitan dengan TKA. Iya kan? Cuma yang saya tahu TKA ini dilarang video dan foto ya Bapak Ibu. Dilarang video dan foto. Ya nggak tahu ya. Yang jelas TKA itu ada legal standingnya, jadi ada dudukannya, boleh dianggarkan pakai dana bos untuk penyelenggaraan TKA. Nanti kita lihat di bagian mana, bagian itu. Yang yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan 2025 Kota Kendari 5 madrasah menjadi sasaran audit. Saya sebenarnya tidak enak tadi Pak Haji bilang pilih atas, pilih tengah, pilih bawah. Yang pilih Pak Karyanto. Pilih atas. Wah, saya jadi tersangkanya apa saya mau bilang sama Bu? Saya nggak pilih gitu kan? Ya, pilih atas, pilih tengah, pilih bawah. Pilih atas. Yang pilih bukan saya, Bapak Ibu. Yang pilih itu Irjen. Cuma daftar madrasah penerima dana bos tahun 2024. Jadi kalau datang audit Bapak Ibu, saya perlu klarifikasi dan sampai nanti menjadi tahu. Berarti pilihan audit itu ada di Pak Karyanto, bukan? Bukan kayak gitu. Jadi ketika auditor datang bersurat kepada kami, permintaannya adalah tolong kirimkan penerima dana bos tahun 2024. Ya, jelas kami urutkan dari penerima dana bos terbesar sampai terkecil. Untuk swasta pasti yang urutan besar adalah Esri, paling kecil yang mana gitu kan, tengah-tengah. Kita tahu yang mana tengah. Jadi rentangnya dari atas ke bawah. Tapi balik lagi, tentukan 5 dari berapa sekarang? 49 madrasah swasta. Tahun 2024 itu 49 madrasah swasta. Dan minta maaf yang punya mobil Avanza 1069. Avanza 1069. Ya, mau keluar tamu dari Balai Diklat. Dan ada dari madrasah? Yang Dada. mobil Avanza? Dada. Ada ya? Berarti di bawah. Bukan Pak. Terima kasih. Oh iya. Saya minta maaf mengganggu Pak. Iya. Siap. Jadi Yang lain. yang menentukan dari 49 di tahun 2024 penerima dana bos itu bukan Pak Haji Nasir, bukan Pak Karyanto, dirjennya. Jadi yang terpilih. Karena kalau yang tentukan saya, maka bisa dipastikan saya akan hindari MTS Wahdah. Karena menjadi tidak adil bagi MTS Wahdah dipilih 2 kali sekaligus. Di tahun 2023 diaudit oleh BPKP, di tahun 2024 diaudit oleh Dirjen. Tapi kan fakta membuktikan MTS Al-Wahdah itu nol pengembalian, tidak ada sama sekali. Dan memang untuk Kota Kendari, alhamdulillah dari 5 sasaran audit itu kan yang ada pengembalian cuma 1 madrasah 50.000. Hanya lebih bayar 50.000. Ya, hanya MAP Sri karena lebih bayar.
hanya lebih bayar 50.000 itu saja pengembalian. Jadi kalau dari sisi temuan Kota Kendari, alhamdulillah. Ada hal yang tidak nyaman di hati ketika ada audit. Saya yakin di audit itu ada hal yang tidak nyaman, tapi ada hal yang penting dari sekadar kenyamanan kita, yakni pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Cuma memang dari dulu namanya pengetahuan itu diperoleh dengan proses tidak nyaman, Bapak Ibu. Anda mau tahu sesuatu itu pasti kita menghadapi dengan ngantuk di kelas, bersabar menghadapi guru, pasti itu. Bagi yang tidak mau bersabar dengan itu, silakan mengantuk. Dan Anda, sementara kan Anda sedang tidak mentoleransi kenyamanan, pokoknya cari senyaman mungkin, maka tidak ada pengetahuan. Kalau pesannya Imam Syafi'i kan berkaitan dengan hal ini. Jadi kalau yang tidak mau bermesra dengan dengan lelahnya menuntut ilmu, maka siap yang menanggung pedihnya kebodohan. Seperti itu. Jadi memang ada harga dari ketidaknyamanan terhadap pengetahuan. Tapi balik lagi, kalau memang bisa tidak diaudit, itu lebih menjadi pilihan kita. Karena memang bantal selalu lebih nyaman daripada duduk di laptop untuk memperhatikan laporan kita benar atau tidak. Selalu seperti itu. Dan scroll medsos itu menjadi pilihan yang paling asik dibanding scroll IRCAM kita sudah mana yang sudah direalisasikan atau belum. Gitu ya. Jadi saya mulai dari Bapak Ibu ya, Monjin, Bapak Madrasah mungkin tidak perlu tahu sudah sampai di mana sih sebenarnya realisasi kita sampai dengan bulan 11 2025 ini. Pengelolaan dana BOS triwulan 1 dan 2 kita anggap sudah selesai ya. Mungkin ada error di aplikasi 1-2 yang masih ada 21 juta, saya sebutkan datanya, mungkin itu bagian dari kesalahan sistem ya. Tapi yang saya menjadi fokus sekarang adalah TW3 dan TW4. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember yang cair di bulan Oktober akhir. Mana yang sudah harusnya kita selesaikan sampai dengan tanggal 10 November ini? Mana tanggung jawab kita? Tanggung jawabnya kita satu. Paling tidak kita sudah harus mencatat transaksi pendapatan dan tidak buku. Itu dulu paling minimal, Pak. Artinya apa? Madrasah mengakui bahwasanya pada akhir Oktober ada dana masuk. Buktinya apa? Buku rekening. Itu saja. Setelah itu, bendahara ketika sudah menarik dana, dia melakukan transaksi pindah buku. Itu yang penting. Menunjukkan bahwa apa? Madrasah telah melakukan pencairan. Setelah itu, apakah mau bayar atau tidak, itu urusan selanjutnya. Yang jelas, paling tidak transaksi yang sudah ada itu 2 sampai dengan November ini. Apa? Transaksi dana masuk dan transaksi dana ditarik dari bendahara. Kenapa itu perlu dilaporkan Bapak Ibu? Satu, sebagai pertanggungjawaban kami kepada kantor bahwasanya satuan pendidikan sekota Kendari itu sudah 100% dana bosnya cair. Kalau Bapak Ibu belum melaporkan transaksi pendapatan dan pindah buku, itu kami nggak tahu sudah cair atau belum gitu. Ya, seperti itu. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Ini bukan berarti apa. Sebelum saya tunjukkan ke pengawas Bapak Ibu, ada loh. Saya itu kalau mau sampaikan ke pengawas agak ragu-ragu. Kalau sampai di mana progres kita baru sampaikan ke pengawas agak ragu-ragu. Kenapa? Karena kalau pengawas yang tahu lain ceritanya. Iya kan? Saya nggak apa-apa saya tunjukkan di saya ya Bapak Ibu. Kita sama-sama lihat data per hari ini sudah madrasah mana yang mencatat. Tadi disebut ada antara 5. Sebelum masuk di Oke, ini data per hari ini di IRCAM Bapak Ibu. Kita langsung lihat madrasah kita ada di mana untuk direalisasi triwulan 3. Jumlah penerima dana BOS tahun 2025 totalnya ada 49. Semuanya belum selesai, iya, karena memang belum Desember. Iya betul, belum selesai karena memang belum Desember. Kendari. Saya cari kota Kendari, khusus kota Kendari saja. Triwulan 3 dan 4. Bapak Ibu, bagi yang sudah mencatat di realisasi pendapatan ini artinya adalah, ini kelihatan ya Bapak ya. Ini artinya ngaku bahwasanya dana BOS sudah masuk dan sudah ditarik bendahara. Ini minimal loh Bapak Ibu. Kalau ini saja belum dicatat, itu artinya
Anda belum ngaku dana bos diterima di rekening madrasah. Kan sama saja Anda nuduh saya bilang apa-apa itu kayak itu. Ini tuduhan yang serius sekali. Ini minimal sekali loh. Jadi ini kalau sudah sampai di sini saya sudah kasih kuning gitu kayak itu. Hati-hati, sebentar lagi salah paham. Tapi kalau ini kayak yang Asafia, belum ngaku sama sekali kalau sudah narik dana bos. Saya tidak tahu sudah pergi bank atau belum. Miss Dinian saya belum muslimin, belum juga. Iya. Mbak Usolimin, belum. MTS Labibia, belum. Ya. MTS Darul Muflisin belum Bapak. Ini buktinya cuma satu lembar. Apa? Foto buku rekening tok, belum lengkap. Saya belum bahas total sama sekali. Baru foto buku rekening tok. Itu menunjukkan bahwasannya saya sudah melakukan verifikasi, negara sudah mencairkan dan bendahara sudah menarik. Pindah buku. Buktinya itu hanya buku rekening yang difoto. Mana yang bawa? Miss Presiden. Oh itu kita sudah 66.900. Iya. Apa ya Bapak Ibu? Ini gini, belum sampai ke pengawas ya. Yang sudah melakukan realisasi belanja, Miss Al-Mujahidin, ini sudah luar biasa ini. Dari 112 juta sudah 41 juta yang dilakukan. Itu artinya kalau yang realisasi belanja ini Bapak Ibu yang sebelah sini, ini sudah tingkatan selanjutnya. Kalau ini adalah realisasi pendapatan, maksudnya apa? Di sini baru sebatas pengakuan madrasah kami menerima dana bos dan sudah dicairkan oleh bendahara. Ini, yang ini realisasi pendapatan. Lihat Bapak ya. Ini sudah harga minimal ini. Kalau ini saja belum, ini sudah kelewatan. Ini sudah tanggal berapa? Sedangkan ini realisasi belanja. Ini bukti dukungnya adalah daftar penerimaan honor atau kwitansi dan atau kwitansi. Yang ini. Saya kasih contoh ini yang patut dia. Miss Mujahidin dari 112 juta sudah 41 juta. Saya itu setiap jam 5 pagi, selambat-lambatnya jam 5.30 kalau saya ingat, itu pasti saya posting di grupnya bos, khusus bos saja, bendahara bos. Karena saya sudah posting berkali-kali kok tidak direspon. Sekarang saya sampaikan ke kepala madrasah. Itu sampai batas mana persentasi nota yang diupload? Iya. 41 juta. Yang kedua Miss Asadiah, dari total 19 juta sudah 8 juta. Sudah besar itu. Iya, besar. Ini sudah luar biasa. Iya, sedikit. MTS untuk ini dari 35 sudah 17. Ini sudah hampir setengah ya. Iya. Sudah setengah. Ya, hampir setengah. Asnati juga gitu, udah lah ya, udah 29%. Kenapa ya? MTS Asyafi'iyah dari 96 sudah 66, sisa 30 juta. Ini maksudnya. Gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Kenapa perlu kami sampaikan? Yang paling minimal itu sampai dengan tanggal hari ini adalah realisasi pendapatan. Supaya apa? Supaya kalau ditanya Pak Haji, apakah dana bos madrasah semuanya cair dan sudah menarik dana bos? Apa jawaban saya? Berdasarkan data dari IRKAM yang mengaku sudah narik baru sekian madrasah. Loh ya sekian madrasah belum narik ya? Gitu pertanyaannya. Saya nggak tahu sudah cair atau belum, tapi kok diam-diam saja gitu. Itu. Jadi Bapak Ibu itu penting. Jadi kalau saya ditanya kan jawabannya mereka sudah terima dana bos atau belum? Saya nggak tahu yang lain ini yang sudah itu saya sebutkan. Sekarang kan saya tanya dana bos yang sudah cairkan siapa? Ini. Yang belum siapa ini? Ini belum dicairkan oleh pusat atau memang belum narik atau belum melapor? Belum lapor. Belum melapor. Karena rata-rata sudah ketemu di bank. Itu ya Bapak Ibu, ini penting. Laskar sudah ya. Laskar sudah. Laskar banyak tuh 36 juta ini sudah harus ada realisasi. Oke. Jadi apa yang perlu Bapak Ibu selesaikan? Apa yang Bapak Ibu perlu selesaikan? Juknis bos itu mencatat bahwasannya ini selalu diulang. Transaksi itu selambat-lambatnya dicatat tanggal 10 bulan berikutnya sekalipun nihil. Jadi
bulan Juli itu harus tetap di print LPG dan tanggalnya 10 Agustus. Lambat-lambat ya. Agustus tetap harus di print LPG, tapi kan 0, nggak apa-apa 0 sekalipun ini dan tanggalnya selambat-lambatnya 10 September. Begitu juga September selambat-lambatnya Oktober. Oktober selambat-lambatnya 10 November. Jadi yang harus diikut. Ini operator tahu ini, operator dan bendahara. Transaksi paling banyak terjadi di bulan Oktober. Karena bulan Oktober setelah tanggal berapa hari? Sampai 23. 23. Oke. Saya tahu kok Bapak Ibu. Di tanggal 21 ketika sudah keluar bukti upload, langsung tarik gas ke bank, ternyata dana belum ada, informasi dari bank, Bikin rekening baru. maaf Pak, Bu, ini rekeningnya terblokir, tidak aktif, dana tidak akan masuk. Ada yang terjebak. Ada yang Pak, saya bikin rekening baru ya? Jangan. Rekening jangan bikin rekening baru, karena kalau bikin rekening baru, Anda mengeluarkan dana 100.000 dan itu sudah mati. Bikin rekening baru, ya nggak usah. Untungnya Asyafi'iyah itu untuk bikin rekening baru harus pulang ke Asyafi'iyah, alhamdulillah. Kan kita sudah pulang dulu. Akhirnya Asyafi'iyah dari bikin rekening kan? Iya. Saya sudah sampaikan itu, jangan bikin rekening baru. Itu akan aktif sendirinya. Jadi rekening bos itu dibikin oleh negara dengan aturan adalah dia akan aktif sendirinya dan akan mengaktif sendirinya semuanya. Kalau dana masuk dia aktif, dia akan masuk sekalipun blokir. Dan jangan menyisakan saldo di rekening bos serupiah pun. Itu penting. Jangan menyisakan saldo di rekening bos serupiah pun, sekalipun di FO dia katakan apa? Oh kalau ditarik semua nanti rekeningnya mati dong. Bilang aja, nggak apa-apa mati. Nggak apa-apa mati. Sampai ada bendahara tak kasih tau gini loh. Kan dibilangin, Pak ini rekeningnya, Bu rekeningnya diblokir gitu. Diblokir ya? Iya blokir gitu. Besok datang lagi baru sampaikan. Anda mau bohongin saya. Ternyata nggak blokir ya. Hampir sampai ke rekening 100.000 kan benar. 100.000 kalau dana Anda nggak apa-apa, tapi saya dana madrasah. Kenapa perlu ditarik semua? Kenapa perlu ditarik semua? Satu, kalau ada sisa saldo di rekening bank, itu artinya realisasi bos itu tidak pernah 100%. Ada 100.000 yang tercatat di BKU sebagai saldo bank. Itu nggak boleh. Itu boleh berapa? Boleh. Karena nanti Januari dana yang tersisa itu akan ditarik negara, otomatis ya. Tapi realisasi tidak 100%. Apakah salah? Tidak salah, tapi kan kasihan. 100.000 kan enak kalau dikasih ke operator atau bendahara bosnya. 100.000 itu loh Bapak Ibu. Mungkin dianggap tidak berarti, tapi berarti bagi operator dan bendahara bos. Kenapa? Menjadi paket data untuk input IRM. 100.000 loh. Jadi paket data kan, mungkin yang paket data 50.000 dapat sekian gitu, lumayan. Bisa 2 orang dapat. Iya. Jadi jangan sisakan saldo di bos. Kalau nanti ada informasi Pak rekeningnya diblokir berarti tidak hadir hari ini. Kalau yang nanya Pak rekeningnya katanya diblokir berarti tidak hadir hari ini. Jadi gitu. Ya. Jadi di Oktober itu transaksi paling banyak. Ini saya harap operator yang datang. Karena ini kalimat ini muncul oleh operator. Kenapa? Karena transaksi nota Juli, nota Agustus, nota September sampai dengan nota Oktober itu diinputnya di Oktober. Dan mencatatnya transaksi itu tidak boleh lebih dulu daripada penarikan di bank. Kalau nariknya tanggal 23 Oktober jam 11.00 siang, maka transaksi yang dilakukan bendahara untuk mencatat nota itu selambat-lambatnya adalah tanggal 23 Oktober jam 11.01. Kalau 11.00 dan 11.01. Artinya apa? Bendahara itu baru boleh bayar kalau sudah pegang uang. Perhatikan, BKU bulan Oktober itu akan terjadi minus kalau transaksinya dicatat lebih duluan daripada penarikan. Bendahara baru boleh bayar kalau sudah pegang uang. Kalau kepala madrasah, makanya saya harap operator yang datang. Jadi semua dicetak Bapak Ibu. Untuk
Nah ini datangnya. Karena saya telepon ini Pak, dari polisi. Saya telepon khusus. Tidak bisa kita Pak. Makanya tuh saya tidak tutup-tutup ya kalau. Sampai saya telepon satu-satu Bapak Ibu, itu tanggung jawab saya. Bisa ditanyakan ke bendaharanya, yang belum input pasti sudah pernah saya telepon. Pasti sudah pernah saya telepon. Kalau tidak saya telepon berarti saya blokir. Jangan dong. Kalau tidak saya telepon berarti saya blokir. Tanggal 23 Oktober 2025 itu boleh. Pak, transaksi itu 23 Oktober semua boleh. Tanggal 24 lebih semangat tanggal 24 mencatatnya. Ya, kenapa? Karena bendahara itu perlu pulang dulu menyiapkan semua bukti transaksinya, tanda tangan di tanggal 24. Jadi paling tidak kalau yang mencairkan tanggal 23 Oktober, maka pencatatan di kwitansi Mas itu adalah 24 Oktober 2025. 24 Oktober 2025. Paling cepat. Jadi kalau nanti 24 berarti paling cepat adalah 25 Oktober 2025. Oh. Jadi yang paling banyak adalah BKU Oktober. Nanti akan saya siapkan Bapak Ibu. Jadi semua madrasah itu buktikan. Semua madrasah akan saya minta untuk mengumpulkan semua bukti siap audit. Akan kami siapkan folder. Silahkan isi foldernya masing-masing sebagai dasar siap audit. Isi foldernya adalah 1 tepat sasaran, 2 tepat guna, 3 Administrasi. tepat administrasi, 4 tepat waktu, paling tidak itu. Jadi audit kinerja bos itu berkaitan dengan setidaknya 4-5 malah kalau bisa. Yang saya ingat itu ada tepat sasaran, tepat administrasi, tepat waktu. Iya. Berkaitan dengan tepat sasaran. Nanti di foldernya diisi dengan izin operasional madrasah. Izin ya, sampai izinnya nanti kita perlu telusuri lebih dalamnya. Kalau izin operasional yang keluar di tahun 2020 atau 2021 ya, yang terbaru itu kayaknya berlaku seterusnya. Tapi kalau untuk yang sebelumnya itu berlakunya sudah 5 tahun itu diperpanjang. Tepat sasaran. Yang kedua juga perlu dimasukkan bukti BAP bos tahun sebelumnya. Jadi kalau alokasi dana bos 2025 berarti BAP bos yang September 2024. Masukkan di folder itu. Berkaitan dengan tepat waktu, itu dipastikan bahwasanya isinya itu hampir sama dengan di tempat administrasi ya. Yang isinya adalah BKU, LPJ dan lain sebagainya, itu tanggalnya tidak boleh melewati tanggal 10 bulan berikutnya. Yang tahu iya itu karena yang sudah pernah diaudit. Siapkan foldernya. Nanti kita akan sampaikan secara berkala mana madrasah yang belum mengupload. Apa saja yang perlu input di dalamnya? Mulai dari izin operasionalnya, BAP bosnya, lalu kemudian BKU di bulan Juli sekali menihil, BKU bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sekali menihil. Lalu kemudian LPJ itu berarti LPJ Juli sekali menihil, Agustus, September, termasuk LPJ Oktober, November, Desember. Ditambah kwitansi dan nota dari Juli sampai dengan Desember. Siapkan foldernya nanti masuk. Yang sudah pernah ngisi ini 5 madrasah: MTS Safiyah, MTS Al-Mu'minin, MA Al-Askar, MA Pesri, MTS Al-Wahdah, 5 madrasah. Ya nanti isinya seperti apa saya tunjukkan. Bagaimana kita isi ya Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kalau ada audit di bulan 2 atau bulan 3, menggantinya Pak Haryanto itu tidak repot lagi kan. Oh iya, menggantinya Pak Haryanto di bulan ya karena kayaknya untuk studi doktoral itu pas sebenarnya saya pikir madrasah mau dalam bos. Iya, jadi kan kalau saya mau cara lanjut itu jadi kalau cara lanjut studi doktoral baru tetap mulai dalam bos kayaknya berat Bapak Ibu ya. Mungkin saya di KUA saja ya ringan-ringan seperti itu. Mohon doanya semoga dimudahkan. Sekalian pergantian di atas. Ganti Pak. Jadi Pak Haji Nasib, ya, sebenarnya senior. Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu. Iya, ada mau. Semudah. Iya.